bukan untuk merendahkan, menghancurkan orang lain, tapi untuk merangkul, menyayangi orang lain. Kehebatan kita terletak di saat kita kuat, tapi kita tidak gunakan kekuatan itu untuk menjadikan orang lain. Kita gunakan kekuatan itu justru untuk memuliakan dan menolong orang lain. Pelajaran yang kedua. Ini belum cerita yang mana ini. Pelajaran kedua. Apapun masalah yang kita hadapi, Bu, ada di sini yang tidak punya masalah? Ada. Semua pasti punya masalah. Ada orang masalahnya sakit, betul? Ada orang masalahnya suami, betul? Ada orang masalahnya bini, anak, betul? Ada orang masalahnya rezeki. Semua kita memang dalam Al-Quran dikatakan wanaksim, kita ini akan diberi kekhawatiran melalui masalah-masalah sampai kita mati. Macam-macam masalah orang tidak bisa disebutkan satu. Di saat masalah sedemikian berat, di saat ujian sedemikian hebat, ingat kita jalan-jalan. Jangan pernah berputus asa. Jangan sampai melihat tadi itu udah beda. Begitu melihat tadi nampaknya kalau melihat ini, alhamdulillah ya. Apapun masalah kita yang berat sekalipun, entah soal harta, soal bini, soal suami, soal sakit, ingat Nabi Muhammad saat berat, saat dihina, pengikut sedikit, istri meninggal, aman meninggal, minta tolong kita kalau dihancurkan balik, dihina, dilempari batu sama anak kecil. Nabi Muhammad tidak pernah protes, Nabi Muhammad tidak pernah lemah, Nabi Muhammad tidak pernah putus. Jangan sampai hari ini kita sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh. Dengarkan. Dengarkan. Iya gitu. Saling Jangan sedikit-sedikit mengeluh. Ingat kok, ini rumus. Sering dibacakan Ustaz tapi kurang dipahami masyarakat. La in syakartum la azidan. Kata Allah, ini Quran yang bilang Ustaz. Kalau kalian bersyukur aku tambah. Tapi kalau kalian tidak bersyukur, atas azab inna adzabila. Jadi rumus. Kalau bersyukur ditambah nih. Kalau tidak bersyukur dapat pertanyaan. Dulu saya membaca tafsir kan saya di PTNHM saya ngajar lama jadi ahli tafsir. Saya buka tafsir. Ini ayat ini sebenarnya azabnya ini fil akhirah atau fil dunia. Inna azabila saat ini. Ternyata ketika saya buka awal buku tafsir, kitab tafsir, dua bisa azab di dunia, bisa azab di akhirat. Jadi orang yang tidak bersyukur, always kata anak sekarang, apa deh? All itu bahasa apa? Bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Always selalu mengeluh, selalu tidak bersyukur. Ketemu si ini mengeluh, ketemu si itu mengeluh, ketemu si ini mengadu terus. Ini contohnya nih. Ini Ini contohnya nih Pak Ustadz. Seolah dia itu yang punya masalah. Itu bukan malah menyelesaikan masalah, justru menambah masalah dari Al-Quran. Maka saat kita punya masalah, nomor satu, nah ini, nomor satu bilang kepada kita, bilang, bahada qadarullah, apa bu? Bahada qadarullah, ini Allah yang kasih. Ini Allah yang sudah takdir. Dan terima dulu. Terima tuh apapun itu. Masalah hutang kan, masalah piutang kan, masalah ditipu orang kan, masalah rezeki kan, masalah apapun pertama terima dulu. Terima ya Allah, aku punya masalah ini. Aku terima ini darimu. Ini qadarullah. Bu, kita semua wajib
yaitu iman wa tu'minu billah biqadarihi khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdirnya Allah yang baik ataupun yang kurang baik, tidak baik menurut kita. Wajib iman. Jadi pulang dari sini orang Islam itu anti keluh kesah, anti keluh. Jangan mengeluh. Boleh mengeluh hanya satu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin mengeluh artinya kita tidak menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menerima dengan takdir Allah berarti tidak bersyukur dengan apa yang Allah kasih. Tidak syukur dengan apa yang Allah kasih, Allah tambah azab. Mau tambah azab? Mau tambah azab? No. Jangan pernah mengeluh. Boleh mengeluh kepada Allah, ya Allah. Kayak Nabi Muhammad tadi, lemahnya mengadunya kepada Allah. Sujud di sajadah, menangis di sajadah, menangis di sepertiga malam. Itu orang beriman. Itu orang beriman. Bukan mengeluh kesana kemari, apalagi Kata tidak apa tadi. di face. Nak ceramah Suami ini jarang pulang. Selepas inilah. Kalau ditengok orang lain kan tak enak, malu suami, betul? Pak, ini kita sering begitu, Pak. Ini kok tidak, alhamdulillah. Jangan sampai ini pakai ini untuk mengeluh berkeluh kesah masalah. Jangan sampai na'udzubillah ini Balik. pulang Isra Mi'raj. Kalau masih ada yang mengeluh di status Facebook, di status WhatsApp, berarti tak guna Pak Ustaz ceramah. Tak guna dalam hati maulid dari Isra Mi'raj. Sekali lagi rumus. Satu. Kalau dapat masalah, anggap itu takdirnya Allah. Nomor 2, terima ikhlas ya Allah. Nomor 3, baru pikirkan solusi. Entah itu kalau soal uang kita bekerja, soal anak yang bermasalah kita sekolahkan, soal bini yang bermasalah kita didik, soal suami yang bermasalah kita pujuk. Itu nomor 2. Jangan sampai kebalik. Nomor 1, mengeluh dulu kesana kemari. Nah, Tengok juga lah kayak mana. nomor 1, bilang sama Allah, ya Allah, ini masalahku, saya terima. Dan tidak perlu mencari faktor-faktor lain. Tidak perlu mencari penyebab-penyebab lain. Karena si anu nih, karena si ini, karena ini begini nih, karena itu. Nah, jangan. Orang Islam tidak begitu. Tidak perlu mencari kambing hitam. Karena semua masalah itu, ini kata ulama. Masalah ada Lain dah suara deh. Dasar bang. kalau tidak masalah punya segala-galanya, anak sehat, suami baik, bini baik, badan sehat, ada sakit, duit banyak, berbagai melimpah, biasanya datangnya Allah, lupa dengan Allah. Dan itu bisa jadi berlaku ayat Al-Quran. Buka. Ada orang yang diistidraj Allah. Istidraj itu artinya diomel Allah untuk disiksa dia. Biasanya hidupnya ada ayam saja. Biasanya hidupnya aman dan tenang saja. Tetapi nanti adabnya berkali. Pergi cepat belanja. Pergi cepat. Pergi cepat. Kita yang punya Nah, pergi cepat. Hujan nenek. Allah sayang. Pakai ini. Pakai tudung. Pergi cepat.